Ya, kembali lagi di channel Bung Harpa di edisi Fantasy League Tips and Trick di game week berapa? 12. 12. Sebelum libur internasional. Penting banget ya. Penting banget. Bisa ya kita meramu lah, jangan sampai international break kita bleek. Tapi by the way ini kita nggak pakai clip on, jadi mudah-mudahan suara kita bisa tetap kedengeran jelas ya. Oke, mudah-mudahan. Tapi yang penting ya kita bisa menyapa kalian kembali lah. Oke, ada yang paling menarik nih dalam 2 minggu 3 minggu terakhir soal Haaland. Kenapa gue mengangkat soal Haaland? Karena kelihatannya ada yang mulai meragukan untuk penampilan Haaland untuk dikaptenin. Bahkan ada yang ngejual. Nah, kalau menurut lo standing point lo apa nih? Apakah pertahanin atau enggak, atau dikaptenin atau apa? Kalau gue sih tetap ya Haaland tuh ya salah satu yang paling berbahaya tetap. Makanya ya, dengan harga segitu juga, kalau lu punya jual Haaland, lu punya duit lebih ya emang lu bisa main tim lu lebih bermacam-macam ya. Itu mungkin? Tapi kalau gue sih tetap Haaland tetap pilihan striker pilihan utama gue. Jadi keep ya? Tetap keep. Kalau kapten tergantung lawannya, tergantung situasional ya. Kalau mungkin kalau buat minggu ini kan dia lawan Chelsea away. Lawan Chelsea away. Tapi Chelsea kan kemarin aja bisa kebobolan. Tapi 4. mungkin kalau orang kemarin habis menang. Habis menang Spurs. Nah, nanti kita bakal soal Spurs nih ya. Tapi kan mungkin orang ada nanti berpikir sedikit kalau lawan Burnley, Arsenal, siapa tuh pemain Arsenal. Oh, jadi kalau soal kapten masih cair. Masih cair. Tapi kalau keep harus tetap ya, jangan dijual. Ada sih yang lawan lebih gampang. Apa? Timnya. Apa? MU kayaknya lebih gampang lawan Luton. Tapi ya kalau pemain MU ya kita berdoa lah. Kita nggak usah bahas MU lah. Kita berdoa aja kalau punya pemain MU. Iya, tim kecil gitu ini. Tapi yang jelas kalau udah dijual susah lagi beli ya. Kalau udah jual udah susah. Mau beli juga susah ya. Oke, jadi kalau kesimpulan kita sih untuk Haaland sih keep lah, jangan dijual. Soal kapten itu terserah kondisi sikon week per week beda-beda. Oke, kita beralih ke ini. Kira-kira misalnya teman-teman yang mau beli pemain, rekomendasi lu dari klub mana nih yang misalnya nih tim ini nih kayaknya lagi apa bagus, jadi lu harus koleksi pemainnya gitu. Lu ada nggak yang kira-kira ini tim ini lu harus koleksi pemainnya gitu? Gue buat minggu ini tetap back Arsenal ya. Arsenal dan pemain belakangnya. Pemain Kenapa belakangnya tuh? Soalnya lawannya juga nggak berat. Oke. Dan sebenarnya pertahanan Arsenal juga lumayan kuat ya. Lawan Newcastle, aduh kita susah ngomongin golnya Newcastle kan. Ya kontroversi ya. Kontroversi. Tapi di situ bisa kelihatan lah backnya bagus lah. Backnya pertahanannya bagus. bagus. Biarpun nyerangnya kemarin pas lawan Newcastle jelek ya. Tapi kan kita ngomong di back. Ya. Oke, siapa nih dari beberapa pemain ini yang paling lo rekomend? Apakah Saliba, Ben White, Gabriel? Ya palingan yang paling pasti main kan kayaknya 3 itu. Dua lah ya. Paling pasti itu Saliba sama Ben White. Gabriel mungkin ada di layar ketiga. Nah, kiri ini selalu ganti-ganti. Makanya gue nggak pernah saranin atau Tomiyasu atau Zinchenko. Jadi paling nggak kalau lu mau ya biar Ben aman White aja Saliba. Atau nggak sekalian kiper. Kipernya Raya. Tapi Tapi nggak diganti lagi tuh ke Ramsdale. Ya belum tahu sih. Belum lah ya. Nah, ya kalau itu kita nggak tahu ya. Oke. Tapi sampai saat ini masih Raya. Oke, kita beralih ke apa ya? Ini gini deh, kita sedikit mundur ke game week 11. Kemarin kalau teman-teman nonton, mungkin dari kalian sebagian punya back Spurs ya, dan kemarin ternyata kena roket semua tuh bom, kena bom semua backnya. Ada yang cedera, ada yang macam-macam gitu. Mungkin lo ada catatan soal itu, soal pertahanan Spurs yang kelihatannya Spurs ibarat bendungan jebol lah gitu. Spurs kan 4 backnya hampir pasti. Pasti apa nih? Pasti main biasanya inti 4. Yudogi kiri, Van der Ven duet sama Romero. Kanannya Pedro Porro. Itu biasa inti. Oke. Dua Yudogi sama Romero kan udah kartu merah. Jadi udah pasti tahu. Romero tuh direct red card apa 2 kali sih? Romero kayaknya sekali. Ya direct kayaknya. Si Udogi 2 kali ya. Jadi tuh absen, let's say si Romero 3 kali, ini 2 kali ya. Ya mungkin ya kita ingat. Terus Van der Ven kan cedera. Oke. Jadi kalau gue bilang kalau lu biasa main 4 back 3 hilang, wah itu pincang banget ya. Itu pincang dan kita juga nggak tahu ganti siapa. Maksudnya di kubu Spurs tuh mungkin ada Davis kali ya. Ben Davis kalau kemarin sih Ben Davis masuk begitu Romero keluar. Tapi kan kartu merah. Jarang main juga. Kita nggak tahu akan kalau sebelumnya kan lumayan kuat nih backnya Tottenham. Tapi kalau kehilangan 3 ini kita nggak tahu lah. Sebenarnya sih kalau Davis kemungkinan hampir pasti main saat. Cuman kan kalau udah balik lagi si Romero, apakah Davis main terus kan nggak juga. Tapi maka itu kalau punya
terutama kalau yang red card mungkin lu masih bisa keep. Red card malah keep. Tapi yang Van der Ven kan yang paling nggak jelas dia cedera. Iya, Buat nggak tahu berapa lamanya? iya. Nah, tapi kalau misalnya lu udah punya back 4 yang aman, Iya. satu punya back Spurs, Udogie atau Romero yang mungkin lu bisa nggak mainin dulu aja gitu sampai mereka main, soalnya mereka tidak cedera. By the way nih, baru kita update. Oh, sorry, bukan Ben Davis dong, Eric Dyer 4,2 loh Iya. poinnya. Jadi kalau lu mau cari back 5 untuk 2-3 pertandingan mungkin oke juga nih. Tuh, salah satunya. Dan mungkin Emerson Royal yang akan main gantiin si siapa tuh di kiri, si Udogie kali. Udogie. Kemarin soalnya yang gantiin Udogie pas keluar Emerson Royal. Jadi lu rekomendasikan gantiin back ini kalau lu punya back Spurs, lu mau gantiin itu sesama back Spurs yang cadangan atau tadi Arsenal? Kalau bisa kan gini, harganya itu sangat berbeda ya Ya. antara Udogie, Van de Ven, Kalau Romero ya, ke back Arsenal kan itu harga upgrade. Oh. Nah, tapi kalau mau ganti mungkin Nah. gua rasa back Crystal Palace. Oh iya 4,5 tuh udah Nah, bagus ya. iya. Itu Crystal Palace juga banyak sering clean sheet loh. Iya, makanya gue saranin kalau mau ganti back Arsenal ke back Spurs, kalau ke back Arsenal Palace. berat, Cakep juga sih. Gua Ke ngikutin Palace. kayak ini. Gua Palace. lagi ngincer Tyrell Mitchell, Sa. iya. Karena itu kan nyerang-nyerang mulu Iya, kan. makanya tuh kalau berat harga ke back Arsenal, kita ke Palace aja. Tapi kalau lu kira-kira bisa manjat ke back Arsenal ya. Ya boleh juga. Arsenal ya. Hah. Oke, karena lawannya kalau nggak salah gampang. Burnley, Burnley ya. Oke. Tadi kita udah bahas soal Kroposnya di belakang dari back Spurs. Nah, terakhir mungkin masih dari Spurs juga deh. Kebetulan nih gue punya Madison, Sa. Dan ternyata kemarin kan cedera dia. Gue nggak tahu dia megang pahanya apa hamstring apa gue nggak ngerti, Iya. atau ankle gue nggak ngerti. Kalau di FPL di gua 75% ya. 5%. Nah, kalau dari kacamata lo nih sebagai suhu FPL, rekomendasi lo buat yang punya Madison apa? Jual, keep, atau apa? Nah, kalau misalnya memang Madison kan pasti kalau kita di tim FPL pasti di inti, Iya. nggak mungkin kita cadangin. Iya. Artinya minimal dari 3 atau 4 pemain tengah dia ini kan. Iya, kan minimal 3 tuh gelandang, pasti Nah, dia masuk lah. Pasti masuk lah. Makanya kalau lu emang mau ganti keadaan duanya yang ini sebenarnya punya lu juga yang misalnya yang harga murah yang belum jelas mainnya, kalau mau ganti ya saran gua hanya ganti ke satu nama sih, ke Siapa? Bowen. Oh, Bowen, harganya juga mirip-mirip ya? 7, berapa? Iya. Soalnya kalau kita mau ganti, gua ngomong Son atau Iya, siapa kan kan kejauhan harganya ya, kejauhan di atas. Jadi gua kalau mau ganti Bowen. itu kalau mau ganti Madison ke Bowen. Itu aja. Kalau gue siapa ya? Bingung gua siapa? Gelandang itu ada Douglas Lewis kayaknya, gue udah punya sih. Iya. Mungkin MU nggak ada. Tapi ingat, Chelsea. balik lagi yang pernah kita ngomongin. Bowen banyak kan gol di away. Oh iya. Kemarin kalau nggak salah di golin di away juga. Golin juga away. Ya? Away. Jadi nggak apa namanya. Dan besok kalau nggak salah di main home ya. Biarpun lawannya emang kayaknya gampang. Tapi dia banyak kan itu golin di away. Oke. Tapi ya kalau mau ganti yang harganya tidak melebihi Madison. Siapa ya kalau gue ya gelandang ya? Tapi gue rasa sih ya Bowen sih boleh juga sih. Gue pertimbangkan lah. Yang pasti kalau lu punya Madison, suhu lu bilang lu bisa jual aja gitu ganti Bowen. Ya, kalau mau ganti, ganti. kecuali lu Saran gue ke Bowen. Bowen ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Udah Glasgow sih. Kalau striker mungkin Ketia yang main Nketiah ini kan kemarin update terakhir cedera. update terakhir Di cedera Liga dia Champions. dan dia di Liga Champions pun di cadangan tidak ada. Nggak ada ya? Nah, Kalau itu pantau-pantau lah ya. kalau itu pantau-pantau dan harga Nketiah 5,6 kayaknya. Nah mungkin apakah saatnya juga beli gelandang Arsenal? Karena Martinelli kemarin jadi striker kalau nggak salah. Martinelli jadi striker. Trossard jadi FL kan, forward left. Ya itu mungkin, tapi mungkin kalau dia Martinelli sama Trossard, gue lebih tetap Martinelli ya. Martinelli. Milihnya. Kayaknya emang lebih Goal getter ya. Lebih goal getter dan sini Arteta kayaknya lebih. Ya kalau Percaya Trossard kan, dia. Trossard kan orientasinya kan service kan. Nah. Oke lah, kita tutup tadi dengan kondisi Nketiah yang belum pasti di Arsenal. Nah pasti kita ada sekitar 4 topik tadi sudah kita kasih tahu. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam meramu komposisi pemain menjelang Game week 12 menjelang sebelum international break. Oke, terima kasih Susu Sakti yang lagi walaupun sakit-sakit menyempatkan untuk ngobrol. Semoga cepat sembuh. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Ciao. Ciao.